Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi dan rekan saya Rizky Andrian dan Asmawi Tri Prabowo akan mempresentasikan pengujian terhadap aplikasi yang telah kami kembangkan. Yang pertama, saya akan menguji di sisi bagaimana simulasi dari traffic light dan proses clustering terhadap data yang telah dikumpulkan. Baik, kita akan mulai menjalankan aplikasinya dengan melakukan klik di file exe-nya, sila lindas. Kita klik dua kali atau klik kanan open. Kita harus bersabar karena sistemnya sudah online berhubung jaringan saya tidak stabil. Maka ya, sudah tampil. Ini adalah simulasi traffic light. Yang perlu dipahami di awal adalah A menandakan nama SIM. Warna kuning ini adalah waktu mundurnya. Akan terjadinya pergantian antara lampu merah ke lampu hijau, sedangkan yang di pojok kanan, belum di pojok, yang di pose ini adalah waktu mundur apabila tidak ada terjadi pergerakan kendaraan, sedangkan di sini adalah nama persimpangan. Baik, langsung saja kita mulai skenario pengujian pertama. Yang perlu diketahui, masing-masing simpang ini diberikan waktu selama 30 detik. Ada atau tidak ada kendaraan, maksudnya meskipun kendaraan itu padat, maka selama 30 detik lampu akan berpindah dari merah ke hijau. Sedangkan jika tidak ada kendaraan yang melintas, di mana pada sistem ini diasumsikan melalui tangkapan data yang diberikan oleh ATCS. Jadi ceritanya ini ATCS memiliki CCTV, salah satu perangkatnya yang mendeteksi pergerakan kendaraan. Data itulah yang dikirim, yang kami tangkap melalui aplikasi ini. Sehingga apabila tidak ada data yang ditangkap, maka dianggap persimpangan tersebut sudah tidak ada kendaraan. Maka persimpangan tersebut diberi waktu selama 10 detik. Dalam waktu 10 detik ternyata memang tidak ada kendaraan melintas, lampu akan berpindah. Baik, kita masuk ke skenario pertama, yaitu saat setiap simpang tidak ada pergerakan kendaraan. Kita lihat sekarang posisinya di simpang A ya. Simpang A warna hijau ini. Kita lihat. 21, ya, sampai 21 dia menjadi warna kuning dan hijau di simpang B. Di sini terjadi waktu mundur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, berpindah dari lampu B berpindah ke lampu C. Jadi artinya masing-masing simpang ini waktunya selama 10 detik. 10 detik tidak ada kendaraan yang melintas, maka lampu akan berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat setiap simpang penuh dengan kendaraan. Baik, saat setiap simpang penuh dengan kendaraan, caranya adalah saya akan mulai mengklik Start Sensing. Start Sensing ini kita anggap data yang diterima dari perangkat ATCS. Kita pilih dulu lokasinya. Misalkan Buah Batu. Seperti ini. Untuk di dashboard monitoring, ini adalah nanti pergerakan data yang ditangkap. Sedangkan di sini, ini adalah total dari kendaraan setiap simpang dan per lokasi. Untuk mudah memahaminya, langsung aja kita coba. Saya klik Start Sensing. Kita akan perhatikan ini untuk pengujian yang kedua. Ya, coba kita perhatikan ini data ditangkap ini 19, 29, 18, 27. Sedangkan di bawah dia merekap secara otomatis. Ini dia. Berarti di simpang C sekarang kita lihat sudah 19, 18, 17. Artinya tidak 10 detik lagi karena kendaraannya banyak, maka harusnya dia akan menghabiskan waktu selama 30 detik. Kita lihat ini data sistem terus memberikan dan mengirim data ke sistem kami. Ini ada 7 kendaraan yang ditangkap, 19, 24 gitu ya. Nah, dia sudah pindah ke simpang D. Ini dia, simpang D. Dan di sini pun dia otomatis
otomatis dia akan hitung lagi. Di simpang D sudah 133, 160, 168, 178, 205, 224, ya. Seperti itu. Kita habiskan dulu sampai 30 detik. Sebelum kita masuk ke simulasi ketiga, yaitu saat di menit tertentu tidak ada pergerakan kendaraan, maka kita kasih waktu jeda selama 10 detik. Ini kita biarkan saja, kita selesaikan untuk simulasi kedua. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dia akan berpindah ke simpang A. Ini padahal kendaraan padat ini ya, padat, tetapi tetap harus kita pindahkan karena jatahnya 30 detik. Baik, kita masuk ke simulasi ketiga. Ini di simpang A, dia 24. Saya akan stop. Ya, di sini akan langsung keluar waktu mundurnya. 7, 6, 5, 4, di sini 16 ya. 15, 14, 13, 2, ya, sampai 13 pergantian lampu akan berpindah ke simpang B. Dia tidak harus menuntaskan sampai 0 atau 30 detik. Baik, saya kira 3 skenario pengujian sudah terbukti pada sistem ini, bahwasanya sistem sudah dapat mengelola manajemen traffic light. Selanjutnya, data ini kan sudah kita kumpulkan nih. Artinya ini ribuan, ini di database kami saja mungkin sudah sampai 3.000 atau 4.000 ya, seperti itu. Terus data ini mau diapakan? Oleh karena itu, salah satu fitur yang akan disebut dalam mata kuliah ini layanan yang berbasis layanan, maka kami sediakan clustering. Caranya adalah kita lihat dulu di clustering misalkan kemacetan. Kita klik kemacetan, kemudian kita klik tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi, fitur ini bisa digunakan oleh salah satu instansi saja. Gunanya untuk memproses data kemacetan. Sebenarnya, proses ini bisa dilakukan otomatis, tetapi berhubung datanya nanti semakin lama semakin banyak, oleh karena itu dibuat filternya saja. Misalkan kita mau mengolah dari data kapan sampai data kapan. Kemudian nanti itulah yang akan kita proses. Seperti itu, agar datanya itu up to date. Karena kita nggak mungkin mining data dari 10 tahun yang lalu, kan nggak mungkin seperti itu. Oleh karena itu saya sediakan interface-nya seperti ini. Baik, misalkan saya mau mengambil dari bulan 3 sampai hari ini, kemudian kita akan retrieve data, kita akan ambil datanya. Oke, ini dia, datanya akan tampil. Setelah datanya tampil, maka kita bisa menentukan pusat cluster. Pusat cluster seperti ini ya, seperti ini pusat cluster. Pusat cluster ini pun bisa dirubah gitu, karena setiap tahun atau setiap bulan kan terjadi perubahan data, maka kita bisa rubah. Untuk cluster 1, kita mau merubah yang misalkan dari yang 8.000 misalkan. Itu bisa rubah ini. Sangat macet seperti itu. Sangat macet 8.000, kemudian yang 1.000-an kita jadikan yang macet pusat klasternya. Kemudian yang paling kecil 300-an kita jadikan normal. Seperti ini. Sehingga parameter-parameter ini sifatnya dinamis, dapat mengikuti perkembangan regulasi atau apapun. Jadi nanti adminnya tinggal melakukan konfigurasi terhadap sistem. Baik, setelah data rekapitulasi kita retrieve, selanjutnya atribut sudah kita tentukan, atau dalam bahasa clustering disebut dengan centroid, maka kita tinggal meminingnya saja. Kita klik proses mining. Oke, proses selesai. Dengan demikian, data terbaru sudah kita peroleh. Artinya hasil cluster yang terbaru sudah kita peroleh. Di mana kita melihatnya? Kita bisa melihatnya di dashboard kendali. Kita lihat hasil clustering, kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, inilah hasil clustering yang sudah kita peroleh. Jadi di sini kita bisa ngeliat nih, oh simpang Dago persimpangan A, oh itu normal ya, B normal, C normal, D normal. Kenapa setiap persimpangan penting di cluster?
bukan hanya lokasi saja, penting karena dari persimpangan ini kita bisa melihat arus dari mana ke mana. Oh, bisa jadi pada satu persimpangan dia terdiri dari berbagai macam klaster. Contoh kita lihat yang di Sukajadi. Sukajadi di persimpangan A dia normal, tetapi di persimpangan B dia masuk kategori macet. Nah, ini jadi bahan evaluasi bagi instansi-instansi terkait. Kenapa? Oh, berarti mungkin saja yang dari persimpangan B ini menemukan dari jurusan dari sini, dari kota apa ke kota apa. Nah, itu jadi bahan evaluasi seperti itu. Inilah hasil dari clustering kita bisa melihat. Yang sangat macet itu di Buah Batu. Di Buah Batu rata-rata di semua simpangnya A, B, C, D sangat macet. Baik, di sini juga sudah terlihat hasil cluster kecelakaan, cuman ini belum diolah, data lama. Kita coba olah dulu yang kecelakaan. Kita tampilkan. Prosesnya sama, sepertinya saya tidak perlu mengulang. Intinya sama, di sini cuma bermain di data. Oke, klasternya mungkin harus saya rubah ya. Misalkan yang 22 ini saya buat sangat sering. Kemudian yang 12 sering. Yang 2 ini kita jadikan klaster jarang. Oke, selanjutnya kita tinggal mining. Oke, setelah selesai kita tinggal lihat hasilnya. Yang tadi sama seperti tadi di hasil clustering, kita klik tampilkan. Nah, ini dia. Kita bisa melihat, oh, di Simpang Dago total terjadi kecelakaannya sering gitu ya. Yang jarang tuh di Simpang Buah Batu di persimpangan D. Lokasi Buah Batu di persimpangan D itu jarang. Yang paling sering itu di Sukajadi di persimpangan B. Ini sangat sering terjadi kecelakaan. Jadi kebijakan-kebijakan apa aja yang bisa dilakukan? Misalkan pelebaran jalan atau aparat keamanan lebih dibanyakkan di posisi itu dan lain sebagainya. Jadi artinya setelah ada informasi seperti ini yang bahkan hampir berbentuk knowledge bisa menjadi penunjang keputusan. Baik, selesai. Stop appear ini seperti ini contohnya. Ini misalkan di simpang A nih, 23 lampunya hijau ya, atau ya di sini kita bisa stop nih appeal. Misalkan lagi di B ya, kita stop appealnya. Nah, kalau kita stop appeal, maka di persimpangan tersebut lampunya bakal lama merahnya. Misalkan ternyata seharusnya setelah B C ya, seperti itu. Ternyata di simpang C ini ada pelanggaran gitu. Misalkan berhenti di melewati zebra cross atau berhenti tepat di zebra cross, ada pelanggaran. Kita bisa hentikan atau ada kendaraan prioritas di simpang B ini, ada kendaraan prioritas, jadi kita bisa berhentikan di simpang lain sehingga biarkan kendaraan prioritas ini sampai selesai berjalan seperti itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur untuk memberhentikan lampu merah di sebuah persimpangan. Fitur ini sudah ada di ATCS, ini cuma fitur tambahan memperlihatkan seperti inilah kira-kira. Juga ada suara. Ya, suara ini harusnya ketika diberitahukan kepada pengguna jalan yang berada di sisi lampu merah agar tertib. Lampu akan tetap merah selama belum ada yang tertib. Nah, seperti itu. Artinya dengan adanya kendali ini kita bisa melakukan himbauan-himbauan itu secara otomatis, tidak lagi secara melalui bantuan manusia seperti yang kita lihat sekarang ini, seperti itu. Tapi ini hanya usul-usulan yang mungkin kedepannya bisa diterapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Baik, saya kira demikian. Terima kasih.